khorob itu rumah yang sudah nggak dipakai, sudah kotor, isinya sawang, kotoran, laba-laba. Ini hati yang khorob. Tapi hati yang makmur, yang bersih, bercahaya. Kalau diibaratkan hati itu rumah. Maka hati kita yang mana? Rumah yang bercahaya atau rumah yang sudah hancur itu, yang nggak dipakai lama itu. Al-awwal khasyatullahi bil ghaib. Takut kepada Allah ketika dia sendiri, nggak di hadapan orang. Itu tanda hati orang yang bercahaya, yang makmur. Wahia an tahjizahu an maharimillah. Artinya takut kepada Allah hingga mencegah dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah, baik ketika dia itu dilihat orang atau tidak, khususnya yang tidak. La yaraka illallah, dia merasa bahwa gak ada yang melihatnya kecuali Allah. Jadi apabila dia bil ghaib. Ma'al amni minal iftidah indan nas. Dan dia merasa aman ya, apabila dia melakukan hal tersebut, ya, dia enggak khawatir. Dia yang dikhawatirkan itu cuma Allah. Dia enggak takut kalau namanya buruk di manusia. Dia lebih takut bermaksiat hanya kepada Allah. Ya. Katanya Imam Haddad dalam Nasaih, la yakunu sufi sufian. Tidaklah seorang sufi itu dikatakan sufi, kecuali apabila dia berani menampakkan apa yang dia lakukan sendiri di hadapan orang lain. Artinya, dia enggak peduli, dia enggak takut kalau aibnya itu orang tahu. Ya. Maknanya di dalam keadaan sendiri itu betul-betul dia beribadah dan taat kepada Allah. Kita enggak, kita takut berbuat maksiat kita takut berbuat maksiat bukan karena Allah, tapi takut iftidah minan nas. Ente sekarang ini telanjang ke alun-alun, keluar dari pondok, sempakan tok ente. Kira-kira ente takutnya Allah murka karena ente buka aurat, apa takutnya dihina orang, dilihat orang, dicela orang? Kalau apabila kau takutnya karena Allah bukan karena celaan manusia, ini hatimu makmur, hatimu bercahaya. Berarti kau ini memang takutnya hanya kepada Allah. Yang kedua, an la tubali kaifa takunu 'indal khalq idza kunta 'indallahi mardiyan. Yang kedua, orang yang hatinya makmur dan bercahaya itu yang penting Allah ridho. Kayak Rasulullah ketika beliau berdoa, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Rasulullah dalam perang Uhud. Ya Allah, pokoknya kalau engkau enggak murka kepadaku, yang lainnya saya enggak peduli. Karena hidup ini cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Kalau kita sudah hati seperti itu, berarti hati kita ini bercahaya. Hati kita makmur, hati kita itu baik. Ya. Tapi kadang kita enggak. Allah murka enggak apa-apa, yang penting teman jangan murka. Kita ini, Allah marah enggak apa-apa, asal istri jangan marah. Kita ini, Allah mau murka enggak apa-apa, yang penting orang-orang jangan murka, jangan marah, jangan sampai enggak senang sama kita. Kita korbankan ridho Allah, ya, hanya untuk mendapat ridho manusia. Tapi kalau orang yang soleh, hatinya makmur, hatinya bercahaya, dia enggak peduli, orang mau ridho, ngomong enggak ridho, orang mau
Marah, nggak marah, yang penting Allah nggak marah, Allah ridho, yang selesai. Ini hatinya orang yang bercahaya. Yang ketiga, an la tubali bima dhahaba minad dunya idza kana ad-dinu saliman. Dia nggak peduli dunianya lenyap, yang penting agamanya selamat. Kalau nggak minjem duit riba, hancur kerjanya. Oh nggak apa-apa hancur, yang penting agamaku selamat. Kalau dia nggak menipu, gagal dia kerjaannya, nggak apa-apa gagal. Yang penting agamaku selamat. Ya. Orang kalau minta dan doa sama Allah itu, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai musibah kita itu di din. Ya. Kalau musibah di penyakit, ekonomi dan lain-lain itu musibah biasa. Enggak usah terlalu lebay, biasa aja. Tapi kalau kita ketinggalan sholat jamaah, ini baru musibah besar. Jadi jangan sampai agama yang kena. Agama di sini hubungan kita sama Allah. Hubungan kita sama Allah selamat itu paling baik. Amma yang lain, dunia dan seisinya enggak ngurus kita. Bisa enggak kita seperti itu? Kita kadang-kadang dihadapkan. Kita ini kadang-kadang repot. Maghrib ada orang ngajak dagang, ayo Allah bingung. Maghrib waktunya orang ibadah. Ini bukan yang maksiat ini, cuma dagang yang halal. Cuman datangnya orangnya maghrib. Lumayan ini. Ini kalau enggak saya ambil rugi saya. Tapi sayangnya maghrib orang ibadah, orang baca rotib. Bingung, kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu. Tapi oh maaf, saya enggak terima maghrib. Nanti habis isya atau besok pagi. Ini orang hebat. Agamanya nomor 1. Dunia itu nanti. Nomor berapa? Nomor 3, nomor 4, nomor 10. Ya. Makanya banyak orang yang salah memahami hadis Nabi. Ya. Di mana Rasul SAW beliau bersabda, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Ini dalilnya orang-orang yang satu enggak ngerti bahasa Arab, yang kedua enggak ngerti makna daripada hadis tersebut. Ngumpulin duit banyak terus mengatakan apa? Rasulullah kan bersabda, berbuatlah untuk di duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Makanya kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Iya, kan banyak yang seperti itu. Kadang-kadang saya lihat itu di TV ada orang mengatakan seperti itu. Ya, ini salah. Inti mata faham. Ya, memahami hadis gitu aja enggak paham, apalagi nge'robnya. Ya. Tak ajari. Kata Imam Haddad, bukan saya yang ngerti ini Imam Haddad. Beliau mengatakan seperti ini, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau itu hidup selamanya. Maknanya tunda-tunda. Urusan dunia ini kayak kau itu masih usiamu 100 tahun lagi. Tunda-tunda aja, gampang nanti, gampang. Untuk urusan dunia tunda-tunda aja. Karena kau seakan-akan hidup selamanya di dunia ini. Jadi santai aja. Gak usah keburu-buru sama dunia ini, kesempatan, biasa aja. Ya, kalau rezeki juga datang. Kalau enggak ya dikejar-kejar ya hilang. Ya. Tapi kalau urusan akhirat kayak seakan-akan kau itu besok mati. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Urusan akhirat percepat. Besok mati. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Shollu sholatal muwaddi'. Sholatlah kau seperti sholat selama tinggal. Ini akhir sholatmu. Habis ini enggak sholat lagi. Kayak kalian sekarang ini Ramadan. Kalian Ramadan jadikan mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Kalau malaikat datang sama kita ini, umpama dapat bocoran kita dari malaikat. Telepon ke HP ente atau SMS. Ini Ramadan akhir.
Ramadan yang akan datang inti wassalam sudah, mati. Wah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ibadah, mungkin setiap hari khatam Quran kita orang. Setiap hari khatam Quran. Kok inti seperti itu? Iya, karena belum tentu aku dapat Ramadan yang akan datang. Saya dapat bocoran, ini Ramadan terakhir buat saya. Wah, dia akan, lah ini orang yang menjadikan akhiratnya seakan-akan besok sudah dia nggak ada. Nah ini, barang siapa ya yang memiliki tiga hal ini, hatinya makmur, hatinya bercahaya. Wa adbadu hadhil asya tadullu ala kharabil qalb wa dhulmatih. Kebalikannya tiga ini menunjukkan hati itu kotor, hati itu gelap, hati itu rusak. Ya, apa itu kebalikannya tiga tadi ini? Ya. Nggak takut sama Allah, atau takut ya nggak takut sama Allah, cuman takut kepada manusia ketika meninggalkan maksiat. Ya, cari ridhonya orang, nggak pernah cari ridhonya Allah. Terakhir sibuk urusan dunianya, ya, sampai mengkorbankan akhiratnya, mengkorbankan agamanya. A'udzubillah min dzalik. Wa huwa a'nil galab hadafun mansubun la tazalu turma ilaihi sihamul khawatir. Hati ini hadirin, dia adalah sasaran dari besitan-besitan, bisikan syaitan, nafsu dan lain-lain. Hati ini sasaran. Kalau kita nggak bisa memperbaiki hati, rusak semua kehidupan kita. Maka hati itu nomor satu. Wa min ajli dzalik kathura tagallubuhu. Karenanya hati itu dinamakan hati karena sering berubah. Kenapa hati ini sering berubah? Karena sasaran syaitan, sasaran nafsu, khawatir, bisikan dan lain-lain. Dia jadi sasaran. Makanya hati itu bolak-balik. Ya. Orang dulu itu kalau mau berlaku kebaikan itu nggak pakai ditunda. Rasulullah kalau setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sedekahkan ini. Karena ba'du sholihin fil hammam, ada orang soleh di hammam, lagi buang hajat, datang pengen sedekah, teriak kepada istrinya. Istriku, ambil uang 10.000 itu, sedekahkan ke orang. Katanya istrinya, ya Allah, nggak sabar ini orang. Di kamar mandi sodako. Nunggu keluar kan sebentar kan, beberapa menit. Enggak. Keluar bisa berubah. Keluar bisa berubah. Makanya orang-orang itu, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan karena takut bahwa hati itu sering berubah-ubah. Ya. Cepat-cepat untuk disedekahkan. Ya. Wahya arba'atun, hati itu ada 4 macam. Khawatirnya itu ada 4 macam. Ada khawatir tadi itu Rabbani, kayak bisikan dari Rabbani, bisikan Tuhan. Ada malaki, bisikan malaikat. Ada nafsani, ada apa? Nafsu, ada lagi syaitani. Wa katsiran ma yaltabisu ba'dhuha bi ba'd. Lah bisikan itu kita enggak tahu ini adalah bisikan syaitan atau ini bisikannya malaikat atau Rahman atau nafsu. Kita enggak tahu, khawatir ini. Ya. Kan yang namanya bisikan itu kan kita nggak tahu. Ya, kayak bangun malam, ente bangun malam jam berapa ente bangun malam? Karena bangun malam jam 3, oh kelamaan, 1:30. Oh gitu, iya. Bangun malam 1:30, qiyamul lail. Apa itu jam 3, ibadah cuma 1 jam. 1:30, oh ya wis dituruti. 1:30, bangun malam 1:30. Akhirnya dapat seminggu nyosop, geblak, sumpah wis demi Allah, enggak bangun malam lagi seumur hidup sudah. Masuk rumah sakit, kena gejala tipes. Nah, orang bangun malam itu ya setengah jam dulu sebelum subuh, sampai 1 jam, sampai 2 jam, sampai sama sekali enggak tidur. Ke Imam Abu Hanifah, itu semuanya bitadarruj. Tapi kalau kita enggak mau langsung ya sakit akhirnya. Farhan, syaitan. Loh, yang nyuruh anak bangun malam siapa? Syaitan. Hah? Syaitan nyuruh anak bangun malam? Iya, kenapa? Supaya kapok ini.
Makanya itulah butuhnya tarbiyah, didikan seorang guru. Kif ibadah itu dididik. Kemudian wa minal farqi bainahuma anna rabbani wal malaki yakumani bidzikrillah. Biasanya ya yang namanya bisikan khawatir rabbani wal malaki itu memerintahkan kita zikir kepada Allah. Ya. Wa bihi yad'ufu syaitan. Nah, kalau sudah kita banyak zikir, bisikan khawatir syaitani ini melemah. Ya. Wa bi dzikril maut ya. Yad'ufu nafsani. Dan kalau kita banyak ingat mati, yang lemah bukan bisikan setan, tapi bisikan nafsu. Wa qad asba'al kalam 'alaiha hujjatul Islam fi minhajil abidin. Dan kenyang atau lengkap ya, tentang hal ini dalam kitabnya Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin. Kalau kita baca, kita akan tahu bagaimana ini. Rabbani, malaki, syaitani, nafsani, hati-hati. Ya. Ada, ya kita kadang tidak tahu mana itu datang dari kebaikan, mana yang tidak. Karena ba'dus shalihin ke masjid, hujan-hujan. Jadi habis hujan gitu, agak reda, jalannya licin ke masjid. Sampai ketika jalan ke masjid, namanya licin, orang ke masjid libur semua. Ya. Orang ke masjid libur karena hujan dan jalan enggak kayak kita sekarang ada paving, ini enggak, jalannya itu licin. Orang bilang bahaya, ente bisa kepleset nanti jatuh. Enggak apa-apa, yang penting enggak ninggal masjid. Berangkat dia ke masjid. Sampai di tengah jalan, betul kepleset. Nyosop, ketebuk. Datang anak kecil. Kemudian anak itu megang tangannya, Pak, ayo saya bantu Pak. Mau ke masjid? Iya, ayo saya bantu. Dibantu sama anak kecil tadi, pegangan anak kecil itu sampai ke masjid. Sampai ke masjid, ini orang tua tadi berkata, Allah khairnya ini anak, baik ini orang. Anaknya siapa ini, Masya Allah ini. Tidak ada di batu kayak gini ini. Khair ini. Kemudian dipegang, Mas, Dek, saya mau tanya, iya. Ente anaknya siapa? Saya, anaknya iblis. Hah? Serius? Iya. Anak syaitan, anaknya iblis. Kif, kok bisa bantu saya ke masjid iblis? Nggak mungkin bapakmu nyuruh kamu syaitan untuk bantu saya ke masjid. Dia bilang, loh enggak. Tadinya bapak saya itu ketika melihat Anda jalan ke masjid, kepleset, dengar. Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikat gara-gara kepleset, ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, gara-gara kepleset dosanya hilang semua dia. Kalau kepleset lagi, wah tambah entek dosanya. Bisa jadi yang akan datang. Langsung iblis berkata, bantu dia jangan sampai kepleset yang kedua kali. Kepleset 2 kali dosa yang akan datang. Halas, habis sudah. Gak bisa kita ngajak dia ke neraka. Ya Allah. Ya sudah, anak itu tadi pergi. Subhanallah. Coba itu orang tua tahu, dosanya diampuni kepleset. Wallah kepleset 7 kali. Ya. Kepleset lagi, ya. Dibantu pun tidak mau. Maknanya, ya kita kadang nggak tahu. Ya dalam berbuat taat itu, kadang-kadang itu adalah bantuannya syaitan seperti tadi itu, bangun malam, hati-hati. Kemudian, wagat tu'rid li ba'dil gulub wasawis radi'ah. Kadang-kadang datang di sebagian hati itu was-wasah. Ya. Yang enggak baik, wa minha fil i'tiqad wa hiya as'abuha wa minha fil ibadat. Was-was atau apa ya? Was-was bahasa Indonesianya itu apa ya? Gelisah, bukan. Ya ini godaan. Godaan yang membuat kita itu ragu. Itu namanya was-was. Paling bahaya was-was fil i'tiqad, was-was dalam keyakinan. Bahaya ini. Allah ada apa enggak ya? Khatir Allah. Iqta' kalau sudah sebut itu. Ya. Saya pernah kedatangan tamu, dia punya was-was dalam i'tiqad. Saya ini
kafir apa enggak, saya ini gimana, wah macam-macam, kesian itu, was-was itu. Itu pasti ada sebabnya. Dia berbuat apa sampai datang seperti itu. Ya. Makanya hati-hati. Ada was-was fil ibadah. Ya. Was-was dalam ibadah. Ya. Ibadah selalu aja ada batal atau kurang, ini semuanya. Yang paling bahaya adalah was-was dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Jangan sampai kita punya was-was dalam keyakinan kita. Caranya menghilangkan, ya terus kita membaca Al-Quran, menuntut ilmu, duduk dengan ulama, orang-orang soleh, hilang itu semuanya. Ya, was-was ibadah, ya mesti diobati. Dengan apa? Ilmu juga. Ilm. Ya. Orang kita ini subhanallah, was-was dalam ibadah, khususnya masalah najis. Padahal orang mau sholat di jalan, sholat. Ente mau jalan, ente di situ ada aspal, sholat aja. Nggak harus pakai sejadah. Walau sebagian orang soleh nggak mau pakai sejadah, karena sejadah itu tadhyik. Ente mau nyembah Allah, dibuat sempit cuma sejadah aja. Ya, mereka lepas itu sejadah supaya Allah luas itu. Ya, dia menyembah Allah di buminya yang luas. Ada orang soleh nggak mau masuk mimbar, ya. Seakan-akan dia dikecil dia kepingin yang, ya, seperti itu. Ya, itu sholat, pokoknya ma'asluhu tohir, nggak usah repot ini ada orang lewat mesti ada yang kencing di sini. Itu selama nggak lihat suci sudah. Ya. Kecuali kalau daerah itu memang terlalu banyak, maka lebih afdalnya kita pakai sejadah untuk meyakinkan. Tapi kalau nggak perlu. Kadang-kadang kita ini ya, di sholat depan Ka'bah pakai sejadah. Ya. Ini terlalu was-was. Yang aneh itu was-was tidak ada urusan zakat. Belum ada orang was-was urusan zakat. Ada orang was-was urusan zakat. Sudah ngeluarin zakatnya 3 juta, kurang ini. Kelihatannya was-was dia, tambah 500.000. Apa enggak kurang lagi ya, kasih 4 juta. Ada enggak was-was gitu? Enggak ada. Zakat 3 juta, ngeluarkan 2,5 juta, cukup, insya Allah cukup. Oh, Masya Allah yakin, enggak ada was-was. Ya. Tapi kalau urusan sholat, ini kan aneh. Berarti was-wasnya kan aneh. Kalau orang was-was dalam zakat, wah itu hebat. Tapi tidak ada. Kenyataan belum ada orang datang ke saya was-was urusan zakatnya. Tidak ada. Urusan sholat, iya. Urusan sholat, yang paling banyak urusan najis. Ya. Maka daripada itu, ya, duduk dengan orang soleh, kenali Allah dan Rasulnya, insya Allah hilang dari hati kita semua tersebut. Ayo makmurkan hati dengan ibadah. Makmurkan hati, cahayakan hati kita dengan takut kepada Allah, dan kemudian ya bukan karena manusia, dan kemudian makmurkan hati dengan cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.